sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Karim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di majlis kita setiap Rabu malam di Masjid Al-Karim. Meskipun dalam kondisi mati listrik, kita bersyukur tetap bisa melaksanakan kajian ini dalam kondisi tenang, damai, cuma listriknya saja yang padam. Maka kalau kita coba bandingkan tentunya dengan kesulitan yang dialami oleh orang-orang terdahulu, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Orang dulu itu kalau belajar itu di bawah sinar bulan, Pak. Nulis kitab itu nggak ada lampu, cuma pakai sinar rembulan. Bahkan kalau di zaman Nabi tidak ada listrik jelas, dan juga tidak ada penerangan, apinya juga tidak ada. Makanya kalau berangkat sholat isya sama sholat subuh, itu orang tidak tahu. Yang berangkat sholat itu siapa tidak tahu. Ya, makanya orang munafik itu berat bagi mereka berangkat sholat isya, berangkat sholat subuh itu karena mereka tidak kelihatan wajahnya. Mereka kan cari tampang, Pak. Kalau sholat itu mereka cari tampang mereka tidak kelihatan, berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ya, alhamdulillah kita masih bisa melakukan amal ketaatan, ada sedikit penerangan, ya tidak gelap total seperti di zaman dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Bagi bapak-bapak yang kurang jelas suara saya mungkin bisa agak merapat bagi kalau merasa kurang jelas. Yang jelas bagi saya ini agak sedikit melelahkan Pak ya. Jadi adik-adik mohon tidak bersuara adik-adik. Baik, kita akan lanjutkan. Kita sudah sampaikan pengantar di pekan lalu. Pembahasan kita selama beberapa pekan ke depan di sini adalah membahas tentang berbagai amal hati yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Ada amal anggota badan, ada amal lisan, ada amal harta, ada juga amal hati. Yaitu seseorang menggunakan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam kondisi tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak punya harta, dia masih bisa beramal dengan hatinya. Ini sudah kita sampaikan tentang keutamaan amal hati juga di pekan yang lalu sudah kita sampaikan. Dan kita akan fokus membahas tentang amal hati yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Maka inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Amal hati yang pertama yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, itulah dia amal ikhlas. Apa Bu? Kedengeran Bu? Apa amalnya Bu? Enggak kedengeran. Apa Bu? Amalnya Bu? Enggak kedengeran. Amal ikhlas, kita akan bahas tentang amal ikhlas di malam hari ini insyaallah. Baik, kita mulai dari definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas itu bermakna dalam bahasa Arab sofa wan naqa. Sofa itu bening, ya, bening dan bersih. Ini makna ikhlas secara bahasa. Sesuatu yang bening atau sesuatu yang bersih bisa disebut sebagai sesuatu yang ikhlas. Akhlasa syai', mengikhlaskan sesuatu artinya membersihkan sesuatu. Secara bahasa seperti itu. Adapun secara syariat, dalam syariat Islam, apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Ikhlas adalah mengesakan niat
dan keinginan. Mengesahkan niat dan keinginan hingga hanya Allah semata yang menjadi tujuannya. Yang menjadi tujuan dia, yang menjadi niat dan keinginan adalah semata. Hanya Allah semata yang menjadi tujuan, tidak berharap hal yang Indonesia ada pergeseran makna ikhlas dalam bahasa kita. Kalau definisi ikhlas dalam agama sekali lagi mengesahkan Allah dalam hal niat, hanya boleh dikerjakan untuk Allah. Ini ikhlas namanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya ikhlas itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Sehingga perlu dibedakan, Pak. Misalnya kita katakan ada tetangga kita orang Nasrani, kita sedang kesulitan mau bayar SPP anak, dibantu oleh orang Nasrani ini. Bisa tidak kita mengatakan orang Nasrani itu ikhlas membantu kita? Bisa atau tidak? Tergantung istilah ikhlas yang mana yang kita gunakan. Kalau ikhlas bahasa Indonesia bisa, karena dalam bahasa Indonesia definisi ikhlas itu adalah tanpa pamrih. Dia membantu kita murni, tidak berharap balasan, tidak menghutangi, tidak cari untung, tapi semata-mata ingin menolong tanpa pamrih. Kalau secara bahasa bisa kita sebutkan ikhlas. Tapi kalau kita gunakan istilah ikhlas dalam syariat Islam, tidak bisa. Yang namanya ikhlas dalam syariat Islam tadi harus karena Allah. Sehingga tidak bisa kita katakan orang Nasrani itu dia ikhlas secara syariat, tidak bisa. Karena dia tidak beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sehingga tidak bisa orang yang beramal meskipun tanpa pamrih namun bukan karena beriman kepada Allah, tidak bisa kita katakan itu sebagai ikhlas menurut syariat Islam. Ini mengenai definisi. Yang kedua yang kita bahas sebelum kita melihat dalam konteks bulan Ramadan, kedudukan ikhlas dalam agama kita. Apa pentingnya amal ikhlas? Yang pertama, ikhlas itu merupakan inti dari ajaran agama Islam. Inti dari ajaran agama Islam itu terletak pada ibadah ikhlas. Makanya ikhlas itu merupakan perwujudan dari la ilaha illallah. Barang siapa yang dia benar-benar menerapkan la ilaha illallah, maka mau tidak mau dia akan ikhlas dalam berbagai amalnya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu, Pak, dia punya banyak nama. Di antara nama kalimat la ilaha illallah itu apa? Disebut juga dengan kalimat apa? Disebut dengan kalimat tauhid, juga disebut dengan kalimat
ikhlas. Ya, kalau ada yang menyebutkan apa itu kalimat ikhlas, itulah dia la ilaha illallah. Ada yang menyebutkan apa itu kalimat tauhid, itulah dia la ilaha illallah. Menunjukkan tauhid itu ya ikhlas, ikhlas itu ya tauhid. Islam itu adalah ikhlas, ikhlas itu adalah Islam. Inti dari ajaran agama kita terwujud pada amal ikhlas. Karena inti dari Islam adalah la ilaha illallah. Orang mau masuk Islam, yang pertama yang dia lakukan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bersyahadat la ilaha illallah. Menunjukkan ini adalah inti dan perkara yang paling mendasar dalam agama kita. Kemudian pentingnya ikhlas dalam agama kita yang nomor 2. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Tanpa ikhlas, amal tidak akan diterima. Ini kita bahas tentang ikhlas terlebih dahulu secara umum ya Pak ya. Nanti akan kita lihat dalam konteks bulan Ramadan. Maka yang nomor 2 sekali lagi, ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka di sana terdapat pelajaran kata para ulama tentang ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal. Kalau kita ingin melihat lebih jelas lagi, ada sebuah hadis yang terkait dengan hal ini. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul aljra wa zikra malahu. Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda? Ada seseorang dia ikut perang, ikut jihad, Pak. Ikut berjihad. Niat dia ketika berjihad, ada 2 hal yang dia cari. Yang pertama yang dia cari adalah pahala, ingin dapat pahala jihad. Yang kedua az-zikra, dia ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan gelar pemberani dari orang-orang. Ada 2 niat dia. Mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan pujian dari manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan? Kata orang tersebut. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la syai'a lahu, dia tidak akan mendapatkan apapun. Padahal dia sudah berharap pahala yang pertama, lalu yang kedua dia berharap pujian. Artinya di sini yang letak kekeliruannya. Definisi ikhlas tadi kita sebutkan hanya berharap Allah. Ternyata yang kedua dia masih berharap pujian dari manusia. Di situ letak tidak ikhlasnya. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan ada apapun yang dia dapatkan. Lalu Nabi melanjutkan sabda beliau, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal tersebut ikhlas dikerjakan karena Allah dan dalam rangka mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah maksudnya adalah mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sangat jelas kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah tidak akan menerima amal kecuali amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah. Maka itu tentang pentingnya ibadah ikhlas. Yang pertama, dia merupakan inti dari ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, dia merupakan syarat diterimanya amal.
Kemudian yang ketiga yang kita bahas, pengantar yang ketiga sebelum kita bahas ikhlas di bulan Ramadan. Perlu diketahui, tingkat keikhlasan seseorang mempengaruhi besar kecilnya pahala yang dia dapatkan. Saya ulangi, tingkat keikhlasan seseorang akan mempengaruhi besar kecilnya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama besar dari masa silam, pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amal yang dia besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah SWT karena niatnya yang tidak ikhlas. Dan betapa banyak amal kecil di mata manusia ini amal kecil, sepele, namun menjadi besar pahalanya di sisi Allah SWT disebabkan karena niatnya yang ikhlas. Maka keikhlasan itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang bisa kita dapatkan. Makanya saya akan menyampaikan tingkatan-tingkatan keikhlasan itu seperti apa. Ya, ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama dalam setiap amal kita. Terkhusus nanti di konteks berbagai amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini pertanyaan saya Pak di awal, Bapak Ibu. Ibu-ibu mungkin saya tes dengar atau tidak. Boleh tidak Bu, kalau kita berpuasa itu berharap dapat ganjaran atau dapat bonus turunnya berat badan? Senang puasa, apa alasannya suka puasa? Karena sekalian diet. Boleh tidak Bu seperti itu Bu? Ini ikhlas atau tidak orang seperti ini? Nanti kita jawab. Atau misalnya mahasiswa ini biasanya puasa komplit Senin Kamis, Ayamul Bid, atau bahkan puasa Daud. Apa alasannya? Ngirit. Alasannya ngirit. Ini ikhlas tidak? Nanti kita bahas. Saya tidak katakan ini tidak ikhlas Pak ya. Nanti kita rinci. Ada rinciannya. Kita bahas yang pertama, yang paling parah terlebih dahulu, orang beramal dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi dia hanya mengharapkan pujian dari manusia. Ini tingkatan yang paling parah, yang ini jelas keharamannya dan ini bahkan termasuk kesyirikan. Kita tahu syirik itu termasuk dosa besar dalam agama kita. Ya, syirik adalah dosa besar dalam agama kita. Maka barang siapa dia beramal, tujuan dia beramal adalah untuk mendapatkan pujian manusia, amalnya tidak diterima, bahkan dia melakukan dosa besar, bahkan kesyirikan. Dalam hadis terkenal dari Abu Hurairah, Nabi menceritakan tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada 3 orang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. 3-tiganya ini merupakan orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, yang tujuan dia beramal hanya untuk mendapatkan gelar-gelar tertentu, mendapatkan pujian tertentu. Ingat Pak, hadis ini yang pertama orang yang beramal apa? Apa amalnya yang pertama? Orang yang membaca Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran, ngisi pengajian Pak. Ini amal mulia, amal besar ganjarannya. Membaca Al-Quran, mengisi pengajian, amal besar. Tapi ternyata di akhirat nanti Allah bongkar. Orang ini ketika di dunia ternyata dia membaca Al-Quran, dia menyampaikan pengajian hanya untuk mendapatkan gelar qari atau mendapatkan gelar alim. Orang alim ini.
Dia tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berharap pujian dari orang. Maka orang ini Allah campakkan ke dalam neraka. Disebabkan niat dia ketika dia beramal ingin mendapatkan gelar-gelar tadi. Yang kedua, amal yang kedua, yaitu orang-orang atau orang yang dia berjihad. Jihad amal besar. Puncak dari keimanan adalah jihad. Dia berangkat berjihad, ternyata di akhirat nanti Allah bongkar. Di akhirat nanti Allah bongkar niat dia ikut berjihad adalah supaya disebut sebagai seorang pemberani. Allah campakkan orang ini ke dalam neraka. Yang ketiga adalah ketika seseorang dia bersedekah. Dia ingin mendapatkan gelar Al-Jawad. Apa itu Jawad, Pak? Apa Jawad? Apa kira-kira? Orang bersedekah itu potensinya dia ingin dipuji sebagai orang apa? Orang yang dermawan. Orang ini orang baik, dermawan. Niat dia bersedekah untuk mendapatkan gelar dermawan, supaya dipuji oleh orang. Maka Allah campakkan juga orang ini ke dalam neraka. Maka itu dia contohnya Bapak Ibu sekalian. Kategori yang pertama, orang yang tidak ikhlas, tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian. Maka orang seperti ini, itulah yang disebut sebagai orang yang riya. Riya itu mengharapkan pujian dari orang dari amal yang dia kerjakan. Ini tingkat yang paling parah, termasuk kesyirikan. Yang kedua, ini juga haram, tapi lebih ringan dari yang pertama. Orang dia beramal tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap juga pujian orang, namun yang dia harapkan murni keuntungan duniawi. Tidak berharap pahala sama sekali, Pak. Karena ada tujuan duniawi, dia kerjakan amal tersebut. Apa contohnya? Orang-orang yang hanya beramal di masa kampanye misalnya. Sebelum kampanye tidak tahu ketok di masjid, Pak. Tidak pernah terlihat sholat, tidak pernah datang pengajian, tidak tahu hadir di masjid. Tiba-tiba di masa kampanye rajin. Orang seperti ini, Pak, kalau dia betul-betul tidak berharap pahala dari Allah, tujuan dia hanya untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan suara, ini termasuk kategori kedua. Dia tidak berharap pujian dari orang, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya orang dia tidak tahu sholat misalnya, masuk ke sebuah perusahaan, ya sengaja dia sholat supaya diterima di perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut mewajibkan untuk sholat. Kalau kerja di perusahaan kami wajib sholat. Jam kerjanya zuhur asar misalnya, yang bertepatan dengan waktu sholat. Maka kalau zuhur asar dia sholat karena dia di kantor. Kalau dia tidak kerja, kalau dia tidak sholat dia tidak dapat gaji. Tapi kalau di luar jam kerja, subuh, maghrib, isya dia tidak sholat. Ini contoh, Pak. Orang beramal hanya untuk keuntungan duniawi. Ini haram. Namun dia masih di bawah yang nomor satu tadi. Yang tadi lebih parah karena dia berharap pujian. Kalau ini dia berharap keuntungan duniawi, tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terlarang, bertolak belakang dengan ikhlas. Baru yang ketiga, orang yang dia ibadahnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia memang mau menjalankan kewajiban, namun di sisi lain dia ingin mendapatkan bonus-bonus yang lainnya. Contoh,
Sebagian orang berangkat haji supaya bisa, atau dia berangkat haji dan dia juga termotivasi karena dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, haji itu tempat berkumpulnya orang dan ini pasar yang sangat bergeliat. Ekonomi terkait haji itu sangat bergeliat. Ada orang berangkat haji, Pak. Dia tahu ini rukun Islam, ini perintah Allah, saya ingin melaksanakan haji. Tapi saya juga dapat keuntungan, saya bisa berdagang di Mekah nanti. Nah, maka apa hukumnya seperti ini? Hukumnya ibadah dia sah, namun bisa mengurangi pahalanya. Dia tidak berdosa, namun bisa mengurangi pahalanya. Dengan catatan yang pertama tadi, memang dia ikhlas ingin mengerjakan ibadah tersebut, dia tahu ini perintah Allah, dia tahu haji itu rukun Islam, lalu dia ingin mendapatkan keuntungan tambahan. Ini diperbolehkan, tidak berdosa, namun dengan catatan pahalanya berkurang. Maka termasuk di sini Bapak Ibu sekalian, berpuasa dengan niat tambahan yang lain-lainnya tadi. Kalau saya puasa, saya bisa ngirit duit. Ini wallahu a'lam termasuk hal yang bisa mengurangi pahala dari puasa tersebut. Apa dalilnya? Ada dalil yang sangat tegas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimah." Tidaklah seseorang itu dia berjihad, berperang di jalan Allah, dia berjihad, lalu dia dapat ghanimah. Ghanimah itu apa, Pak? Dapat harta rampasan perang, Pak. Dia dapat harta rampasan perang, dapat bagian. Illa ta'ajjalu sulusai ajrihim minal akhirah. Tidaklah dia mendapatkan ghanimah, kata Nabi kita SAW, kecuali pahalanya sebesar 2/3 itu sudah Allah segerakan di dunia ini. Wa baqiya lahum as-sulus. Hanya tersisa 1/3 saja pahalanya di akhirat. Wa illam yusibu ghanimah. Kalau dia tidak dapat ghanimah, kata Nabi kita Muhammad SAW, tamma lahum ajruhum. Pahalanya sempurna. Lihat, Pak. Boleh tidak orang dapat ghanimah ketika ikut jihad? Jawabannya boleh. Tapi apakah bisa mengurangi pahalanya? Jawabannya iya. Bahkan Nabi sebutkan 2/3 pahalanya berkurang. Kalau orang ikut perang jihad, ternyata dia dapat ghanimah. Maka seperti itulah orang-orang yang dia beramal namun dia ingin mendapatkan keuntungan duniawi, selama keuntungan duniawi tersebut masih diperbolehkan, bisa mengurangi pahalanya. Barulah yang keempat, inilah derajat yang paling baik, pahalanya paling sempurna, adalah seseorang itu dia beramal murni mengharapkan ganjaran di negeri akhirat dari Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya kita mengetahui ada amal-amal tertentu yang bisa melapangkan rezeki misalnya. Barang siapa dia silaturahmi, maka akan dilapangkan rezekinya. Maka amal seperti ini tidak mengurangi pahalanya. Kalau dia misalnya beramal, saya sengaja berangkat silaturahmi supaya harta saya tambah banyak. Ini mengurangi pahala atau tidak? Jawabannya tidak, Pak. Karena memang Allah dan Rasulnya yang memotivasi seperti itu. Nabi yang mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, lakukan silaturahmi. Sehingga kalau memang dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengurangi
pahalanya. Sekarang saya tanya Pak, dari 4 kategori tadi, orang kalau dia bersolawat supaya dapat mobil Alphard, solawat supaya dapat mobil Alphard, masuk kategori 1, 2, 3 atau 4? Sangat besar peluangnya Pak, masuk kategori 2. Dia beramal, tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengharap keuntungan duniawi. Tidak dapat pahala apapun, bahkan dia berdosa. Mengerjakan amal untuk tujuan duniawi. Murni. Salawat untuk dapat rumah mewah katanya. Kita khawatirkan termasuk yang diharamkan. Kecuali kalau memang dia punya kebiasaan bersolawat. Tujuan dia ingin mendapatkan pahala dengan solawatnya tersebut. Lalu dia punya niat tambahan. Semoga dengan solawat saya ini Allah jadi ridho dengan saya. Allah kabulkan hajat-hajat saya. Kalau dia memang murni berharap pahala, niat utamanya diikuti dengan niat ingin mendapatkan bonus-bonus lainnya, ini bisa masuk kategori yang ketiga tadi. Tapi kalau kita melihat di lapangan, banyak orang-orang yang mengamalkan amal ini biasanya dia mau dapat Alphardnya dulu, baru dia ikuti dengan sholawat. Betul tidak Pak? Ya, kebanyakan yang kita amati seperti itu. Maka ini tingkatan-tingkatan keikhlasan, sehingga yang paling baik adalah orang itu dia beramal tidak mengharapkan ganjaran duniawi apapun. Dia hanya berharap ganjarannya di akhirat nanti. Ini yang paling sempurna keikhlasan itu. Nah, kemudian pengantar yang terakhir, maaf, saya tambahkan satu lagi. Terkait ikhlas dan amal, maka ini kaitannya, erat kaitannya dengan menyembunyikan amal atau tidak. Ya. Maka perlu diketahui ada amal yang dia memang disyariatkan untuk ditampakkan, ditunjukkan. Tidak bisa kita sembunyikan. Apa contoh amal ini Pak? Amal yang mau tidak mau harus ditampakkan apa? Bayar zakat. Meskipun masih bisa disembunyikan, cuma kita sama amil saja, sama orang yang menerimanya ini masih bisa. Apa? Yang mau tidak mau orang banyak melihat amal kita ini. Salat berjamaah, salat Jumat, jihad, azan, iqamah, dan yang lain-lainnya. Maka ada amal yang dia mau tidak mau harus ditampakkan. Lalu ada yang kedua, amal-amal yang dia lebih baik disembunyikan daripada ditampakkan. Inilah pada asalnya semua ibadah seperti itu. Pada asalnya semua ibadah itu paling baik disembunyikan. Kecuali ada beberapa alasan kapan amal tersebut ditampakkan. Yang pertama, kalau kita ingin ditiru oleh orang lain. Biasanya ini dilakukan oleh para pemimpin, atasan, atau para kepala keluarga. Supaya dicontoh oleh anaknya, dicontoh oleh bawahannya, maka bisa jadi yang lebih afdal adalah amal tersebut ditampakkan. Yang kedua, kalau orang dia berupaya menyembunyikan amal, tapi kemudian dia kehilangan esensi dari amal tersebut, lebih baik adalah ditampakkan. Saya beri contoh. Misalnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu paling afdal dikerjakan di rumah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang dia sholat sunnah di rumah misalnya, dia kehilangan esensi sholat. Apa esensi sholat? Adalah khusyuk. Tidak bisa khusyuk di rumah. Terlalu ramai di rumah, banyak cucu di rumah, banyak suara musik di rumah, sehingga tidak khusyuk sholat di rumah. Maka yang paling afdal adalah dia sholat di masjid meskipun orang lain melihatnya.
Ya, kalau dia kehilangan esensi dari sebuah ibadah, kalau dia menyembunyikannya, maka yang baik adalah ditampakkan. Atau yang ketiga, boleh seseorang dia menampakkan amal untuk mencegah buruk sangka. Ya. Ini contohnya sholat sunnah, Pak. Bagi para ustadz misalnya. Saya pribadi, kalau saya sholat di masjid yang saya nilai jamaah masjid tersebut sudah tahu bahwasanya sholat yang paling afdal adalah sholat di rumah, saya lebih memilih untuk sholat di rumah, sholat sunnah. Tapi ada sebagian masjid yang jamaahnya belum paham, Pak. Jamaahnya belum paham. Di sebagian tempat ada cibiran. Ustadz ini kok nggak tahu sholat sunnah ya? Habis zikir kok langsung pulang. Akhirnya jadi obrolan masyarakat. Maka dalam kondisi seperti ini adalah yang paling baik tampakkan. Kerjakan sholat sunnah di masjid supaya orang-orang tidak berburuk sangka. Tapi bagi yang sudah paham, jamaah sudah paham, sudah tersampaikan ilmu, mereka akan paham, oh ini ustadznya sholat di rumah, tidak sholat di masjid, ustadznya sholat di rumah. Maka dalam kondisi seperti ini, yang paling baik adalah sholat di rumah, menyembunyikan amal, sholat sunnahnya. Nah, maka itu beberapa pengantar. Sekarang kita bahas di waktu yang tersisa, berbagai amal di bulan Ramadan. Yang pertama, amal di bulan Ramadan adalah puasa. Pertanyaannya, puasa itu dianjurkan untuk ditampakkan atau tidak, Pak? Disembunyikan atau tidak puasa itu? Yang paling afdal disembunyikan atau tidak? Tergantung puasa apa. Kalau puasa sunnah, yang paling afdal disembunyikan. Kalau puasa sunnah, Pak. Makanya ada riwayat dari Abu Darda, dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian berpuasa, maka kalau kalian keluar rumah, pakailah minyak rambut. Kalau kalian berpuasa, kalau kalian keluar rumah, gunakan minyak rambut. Apa tujuannya, Pak? Ini kata Abdullah bin Mas'ud, "Iza asbahtum siyaman fa asbihu mutadahhinin." Kalau kalian berpuasa, pakailah minyak rambut. Pakai minyak rambut supaya terlihat rapi. Sehingga orang tidak curiga ini orang puasa. Biasanya kan orang puasa itu apa, Pak? Nah, terlihat lemas, acak-acakan. Sehingga ini dalam upaya kita menutupi kita itu sedang berpuasa. Kalau puasa sunnah. Sehingga kalau puasa sunnah dianjurkan untuk ditutup-tutupi. Jangan ditampakkan. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan silahkan ditampakkan. Karena kenapa? Insya Allah kita aman dari riya kalau puasa Ramadan itu. Karena ya semua orang berpuasa. Apa yang mau kita riakan? Ya, dia berpuasa, saya berpuasa. Biasanya orang peluang riya itu kalau kita yang milik, hanya kita yang mengerjakan, orang lain tidak mengerjakan, ini yang punya peluang riya itu. Adapun puasa semua orang mengerjakan, apa yang kita berpotensi untuk meriakannya. Di samping juga ada isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan, kalau kalian diganggu dalam kondisi kalian sedang berpuasa, katakan apa? Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nabi perintahkan kita untuk mengatakan saya sedang berpuasa. Katakan kepada orang yang mengganggu tersebut, saya sedang berpuasa. Artinya menunjukkan boleh kita menampakkan bahwasanya kita itu sedang berpuasa. Sehingga kalau bulan Ramadan silahkan. Kemudian yang kedua, amal tarawih, salat tarawih di bulan Ramadan. Yang paling afdal disembunyikan dengan salat di rumah atau
ditampakkan secara berjamaah di masjid? Salat tarawih, Pak. Yang paling afdal adalah untuk tarawih dikerjakan secara berjamaah di masjid, meskipun dia harus tampak di hadapan orang. Ini pengecualian untuk salat sunnah, Pak. Salat sunnah itu seluruhnya yang paling afdal di rumah. Salat duha, salat sunnah wudu, salat qabliyah, salat sunnah rawatib qabliyah, ba'diyah, salat sunnah yang lainnya, istikharah, salat sunnah mutlak, yang paling afdal di rumah. Termasuk salat malam, paling afdal di rumah, tidak dilihat oleh orang. Dikecualikan dalam hal ini adalah salat tarawih. Tarawih itu paling afdal di masjid secara berjamaah. Kemudian tadi terkait puasa, maaf yang saya terlewat adalah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bentuk orang dia ikhlas dalam berpuasa itu seperti apa? Sebagaimana Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa dia berpuasa karena iman dan karena berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka bentuk ikhlas dalam beramal, mengerjakan amal puasa itu ada dua tadi yang Nabi sebutkan. Karena iman. Apa maksudnya karena iman? Karena kita beriman kepada Allah, Allah yang perintahkan kita berpuasa. Kita beriman kepada Rasulullah, Rasulullah yang mencontohkan kepada kita berpuasa. Kita beriman kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk berpuasa. Kita beriman kepada hari akhir. Kita beriman bahwasanya di hari akhir nanti akan ditimbang amal puasa kita. Ini maksudnya. Karena kita beriman dengan hal tersebut, makanya kita berpuasa. Ini bentuk ikhlas. Atau kata Nabi SAW, ihtisaban. Niat dari puasa itu adalah berharap pahala. Berharap pahala itu termasuk keikhlasan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui lawan dari hal tersebut. Contoh orang tidak ikhlas dalam berpuasa itu seperti apa? Yang pertama, bukan karena iman, Pak. Orang berpuasa bukan karena iman, inilah contoh yang tidak ikhlas. Misalnya berpuasa bukan karena iman, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, karena takut dicela. Kalau tidak berpuasa, tidak enak sama masyarakat. Apa kata masyarakat nanti? Kalau dia pindah misalnya hidupnya sendirian, dia tidak berpuasa. Tapi kalau tinggal di masjid di Pogung Lor, dicela oleh masyarakat Pogung Lor misalnya, maka dia takut dengan celaan tersebut, lalu dia berpuasa, maka ini contoh tidak ikhlas, bukan karena iman. Atau dia takut dipecat misalnya. Ya. Karena dia kerja di sebuah perusahaan tersebut mewajibkan untuk berpuasa. Seandainya dia tidak di perusahaan tersebut, dia tidak berpuasa. Maka ini contoh orang yang berpuasa bukan karena iman. Ya, sehingga barang siapa dia berpuasa karena iman dan karena berharap pahala, itulah dia orang yang ikhlas dalam beramal. Baik, kita cukupkan demikian untuk pertemuan kali ini. Masih ada pembahasan-pembahasan lainnya, kita akan rincikan ibadah-ibadah di bulan puasa. Ya, masalah dia perlu disembunyikan atau tidak, lalu contoh-contoh tidak ikhlas dalam berbagai amal, misalnya ketika membaca Al-Quran. Ini Pak, yang sering jadi pertanyaan, kita bahas sekarang saja. Orang kalau baca Quran Pak, termasuk di bulan Ramadan, dia memperbagus suaranya. Boleh tidak Pak? Memperbagus suara kan? Ini berkaitan dengan didengarnya oleh orang lain. Imam misalnya ya, imam tarawih Pak. Imam tarawih atau imam sholat malam berupaya memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Boleh tidak Pak? Ikhlas atau tidak ini? Tidak berharap dipuji? Maka perlu dirinci.
orang itu dia membaguskan bacaannya, apakah karena ingin dipuji oleh orang, ataukah supaya orang betah di dalam sholat? Kalau niatnya dia memperbagus bacaannya supaya dipuji, suaranya bagus, ini haram. Contoh riya itu. Riya dalam baca Al-Quran supaya dipuji. Tapi kalau dia memperbagus suaranya dengan tujuan supaya orang itu senang mendengarkan Al-Quran, supaya orang itu senang untuk ikut sholat malam, sholat tarawih, sehingga orang kembali lagi besok malamnya, maka ini terpuji. Ya, tergantung niat dia apa. Insyaallah akan kita rincikan di pertemuan berikutnya terkait hal ini. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.